Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 19 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, salve, berkah dalam para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Kembali saya Reynold Vincent mengudara, menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang spesial akan dibawakan oleh sahabat saya Vivi dari paroki Santo Stefanus Cilacap, Kuskupan Purwokerto, tempat saya dibaptis dulu waktu bayi. Dan paroki ini juga sekaligus paroki tempat berkarya Romo Antonius Rajabana Omi atau Romo Bono, salah seorang pewarta Daily Fresh Juice. Silakan Vivi. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, merdeka! Tapi tunggu dulu, apakah kita sudah benar-benar merdeka para sahabat? Kalau masih dijajah oleh rasa kecewa, rasa iri hati pada kesuksesan orang lain,
orang lain bertambah kaya, mobilnya nambah lagi, dan kita masih biasa-biasa saja naik sepeda ontel, bahkan jalan kaki. Apakah kita pernah dijajah oleh rasa rendah diri? Bukan rendah hati loh ya, rendah diri. Menyalahkan keadaan kita sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena keadaan kita masih stuck, masih jalan di tempat. Sedangkan orang lain sudah berlari, bahkan jadi direktur, bahkan jadi pejabat, dan seterusnya. Para sahabat, hati-hati. Hal itu semua bisa menyebabkan kita ini menggugat Tuhan seolah-olah itu kesalahannya. Kalau kita memberikan stigma gagal pada diri kita sendiri, lalu bagaimana cara kita berkembang? Karena itu akan mempengaruhi kualitas kita dalam hidup ini, bahkan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita jadi nggak percaya pada penyelenggaraan ilahi. Kita nggak percaya pada kasih Tuhan yang selalu bekerja dalam diri kita. Para sahabat, membandingkan diri kita dengan orang lain seperti dalam bacaan tadi, itu boleh-boleh saja. Itu hal yang wajar sih, tapi jangan sampai keterlaluan, jangan sampai kebablasan. Karena kalau kebablasan itu akan menyebabkan rasa syukur kita pada anugerah Tuhan berkurang drastis. Nah, saya mau sharingkan 2 strategi. Cara yang pertama adalah yuk kita sadari bahwa kasih Tuhan pada kita itu unik. Anugerah Tuhan pada kita itu unik, sesuai dengan jalan hidup kita masing-masing. Nah, anugerah itu bukan sesuatu hal yang perlu kita banding-bandingkan. Tiap orang sudah digariskan punya jalan hidup sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana caranya kita proaktif untuk mengembangkannya. Proaktif, bukan reaktif melihat kesuksesan orang lain. Proaktiflah untuk meniru modelnya, bukan menjadi dirinya, bukan menjadi orang lain itu. Apa yang membuat dia sukses? Apa kiat-kiatnya? Fokus sajalah untuk memperbaikinya, fokus sajalah untuk mengembangkannya, mengembangkan talenta-talenta yang sudah kita punya masing-masing untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengajak kita setia menjalankan bagian kita. Barang siapa setia pada perkara kecil, dia akan setia juga pada perkara besar. Maka bagi para orang tua nih ya, para orang tua yang masih punya anak masih kecil atau remaja atau masih kuliah atau bahkan sudah dewasa, yuk kita stop, yuk kita berhenti ngomong, kamu tuh gimana sih? Papa mama sudah nggak ngerti sama kamu. Lihat itu si Badrun anaknya Pak Mukidi itu sudah jadi kepala bank loh, itu kepala cabang bank, gajinya pasti besar, hidupnya pasti enak. Aduh, kalau kita sebagai orang tua terus-menerus menggaung-gaungkan kalimat-kalimat seperti itu, maka itu adalah sugesti negatif, bukan memotivasi. Carilah kalimat-kalimat yang lebih positif. Contoh, papa mama bangga sama kamu, sudah berusaha sampai sejauh ini, kamu sudah mau menunjukkan usaha, nikmati saja prosesnya, dan kamu kembangkan apa yang menjadi talenta kamu, papa mama akan dukung. Nah, ini bukan bandingin, ini memotivasi supaya dia setia pada jalan hidupnya, setia pada panggilan hidupnya. Tuhan sudah menentukan jalan hidup dia melalui panggilannya dia masing-masing, melalui suara hatinya masing-masing, melalui talenta yang ada dalam diri anak kita. Para sahabat sekalian yang terkasih dalam Kristus, akhirnya kita bisa tutup renungan singkat ini dengan satu kalimat yang benar-benar perlu kita resapi, perlu kita renungi, dan perlu kita hayati dalam hidup kita. Jangan pernah merasa gagal hanya karena jalan hidup kita berbeda. Terus kembangkan hidup kita sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Reynold Vincent untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh.
Cus.